Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi an'ama alaina bi ni'matil iman wal islam. Summa salatu wassalamu ala sayyidina wa maulana Muhammadin khairil anam wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahu ila yaumiz ziham. Saudara-saudara kami dimanapun berada, al-mahbubin indallah, yang semoga selalu dicintai Allah subhanahu wa ta'ala. Dalam kitab An-Nawadir yang ditulis oleh Fadilatul Syekh Al-Muhtaram Ahmad Syihabuddin Al-Qalyubi pada bab 115 Fi Taqdimiddin ala Dunya, tentang mendahulukan prioritas perintah agama baru kemudian urusan duniawi. Al-Kisah Fi Bani Israel rajulun salihun walahu zaujatan salihatan. Di zaman Bani Israel ada sepasang suami istri, seorang laki-laki yang solih dan seorang wanita yang solihah. Allah subhanahu wa ta'ala memberikan wahyu kepada nabinya bahwa pasangan suami istri tersebut akan diberikan pilihan. Separuh umurnya kaya dan atau kaya raya, dan separuh umurnya dalam keadaan fakir dan atau miskin. Jika dipilihnya di usia muda, kaya dan atau kaya raya, Allah pun mengabulkannya. Namun di usia tua dia akan menjadi fakir atau miskin. Dan jika dia memilihnya di usia tua, kaya dan atau kaya raya, berarti mudanya fakir dan miskin, dan kekayaannya jatuh di usia pada usia tua. Fa'ahbaran Nabi dalikar rajul bihadal maqal. Maka Nabi memberikan informasi kepada pasangan suami istri tersebut. Datanglah seorang laki-laki, seorang suami, menerima cerita wahyu Allah subhanahu wa ta'ala. Jawabannya, aku akan berembuk dengan istriku terlebih dahulu. Faja'ar rajulu ila zaujatihi wa akhbaruha bil qissah wa qala laha. Istrinya dipanggil, ya Khumaira, wahai istriku yang tercinta, ada penawaran opsi kaya di usia muda atau kaya di usia tua. Separuh umur kita disuruh memilih keadaan kaya di usia tua dan atau kaya di usia muda, dan kefakirannya juga separuh dari umur kita. Jawab istrinya, aku serahkan sepenuhnya untuk suami yang menentukan kebijakan pilihan tersebut. Faqala rajulun ra'aitu an ahtaral faqra fi syabab. Kalau pendapatku memilih dalam keadaan fakir atau miskin di usia muda. Fa inni aqdiru ala sabri alal fakri wal qiyam bi ibadati rabbi. Karena jika aku fakir atau miskin di usia muda, maka insya Allah akan tetap bersabar meskipun dalam kefakiran, dan akan tetap beribadah kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Jawab istrinya, kalau aku Kang Mas, lebih baik kaya di usia muda. Sebab kalau panjenengan kita berdua ini miskin di usia muda, mungkin gak sempat kita beribadah kepada Allah. Mungkin kita tidak bersyukur kepada Allah, dan kita tidak bisa bersedekah karena posisi kita dalam keadaan kepailitan, kefakiran, kemiskinan. Maka kita mohon sama Allah kekayaan di usia muda, dan kita di usia tua nanti insya Allah akan tetap berlanjut ibadah. Sisa-sisa harta kita akan bisa untuk bersedekah. Kedua orang pasangan suami istri tersebut, tema sentralnya adalah tentang ketaatan kepada Allah. Yang difikirkannya bukan kekayaan di usia tua dan atau di usia muda, tapi di usia tua dan di usia muda tetap beribadah konsis kepada Allah subhanahu wa ta'ala, tetap bertakwa kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Ma'asyiral hadirin, pemirsa dan pendengar yang selalu dirahmati Allah subhanahu wa ta'ala, fa'akhallahu ta'ala ila dhalikan nabi qad ja'altu jami'a umrakuma fil ghina. Maka Allah memberikan wahyu kepada Nabi
untuk disampaikan pada pasangan suami istri tersebut bahwa Allah akan memberikan kekayaan sepanjang umurnya, di usia muda sampai di usia lansianya, karena keduanya memilihnya beribadah kepada Allah, bertakwa kepada Allah, yang dipikirkan bukan sentral kekayaan dan atau kemiskinan di usia muda dan di usia tua. Maka Allah memberikan yang terbaik untuknya. Qad ja'altu jami'a umrakuma fil ghina. Aku jadikan pasangan suami istri tersebut memperoleh, menikmati fadilah kekayaan dari Allah dari usia muda sampai lansianya. Memang benar, di dalam surat At-Tolak, sebagian yang terakhir di ayat 2 dan di ayat 3, wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhraja. Barang siapa bertakwa pada Allah, niscaya dia akan membukakan jalan keluar baginya. Allah menjamin orang yang takwa diberikan solusi. Kesulitan apapun ada jalan keluarnya. Allah menjamin persoalan yang dihadapinya akan mudah dipecahkannya. Karena seorang yang takwa akan mampu mengevaluasi diri, mengontrol diri, mengidentifikasi masalah, ucapannya, perbuatannya, dan sikapnya. Wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib. Dan Allah memberinya rizki dari arah yang tidak disangka-sangkanya. Jaminan orang yang takwa. Rizki itu bisa datang dari orang yang tidak kita kenal. Karena kebaikan kita, proses usaha kita, walaupun marketing kita tidak sampai pada orang tersebut, tapi Allah memberikan rizki yang tak terduga. Karena kebaikan kita didengar sampai sejauh orang yang tidak kita kenal. Wa may yatawakkal 'alallahi fahuwa hasbuh. Dan barang siapa yang bertawakal kepada Allah, niscaya Allah akan mencukupkan keperluannya. Bertawakal dengan kesabaran. Sesulit apapun yang kita hadapi, masalah yang kita hadapi itu terjadi kesulitan, maka tidak menjadi momok dalam kehidupan, tidak menjadi stres pikiran kita. Tapi bagi orang yang takwa, yang bertawakal dengan kesabaran, maka kesulitan itu akan menjadi daya pikat dan daya tarik untuk bisa dipecahkan persoalannya. Innallaha balighu amrih. Sesungguhnya Allah melaksanakan urusannya. Qad ja'alallahu likulli syai'in qadra. Sungguh Allah telah mengadakan ketentuan bagi setiap sesuatu. Saudara-saudara kami yang selalu dirahmati Allah, marilah kalau kita mau dan kita bisa, seusai sholat, ayat tersebut kita baca 3 kali. Yang insya Allah rizki akan mengejar kita. Ya tentu dengan kita selalu berusaha, berjiwa entrepreneurship, dan atau usaha yang lain di bidang pertanian, dan atau apapun, yang penting halal menurut Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ayat tersebut dikenal dengan ayat 1000 dinar. Hadanallahu wa iyyakum. Mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.